Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Pengelola Layanan Operasional. Untuk kisi-kisi lainnya, kalian juga bisa cek soal paket lengkapnya di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Seorang pengelola layanan operasional di Unit Pelayanan Pengaduan Kementerian Hak Asasi Manusia menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan secara lisan dan emosional. Pelapor merasa tidak percaya pada institusi pemerintah karena pengaduan sebelumnya tidak ditindaklanjuti. Dalam kondisi tersebut, langkah paling tepat yang harus dilakukan pengelola layanan agar proses pelayanan tetap profesional dan akuntabel adalah A. Mendengarkan secara aktif, mencatat substansi pengaduan, dan menjelaskan mekanisme penanganan pengaduan secara transparan. B. Mengarahkan pelapor untuk membuat laporan tertulis tanpa menanggapi emosi yang muncul. C. Menunda penerimaan laporan sampai pelapor dalam kondisi tenang. D. Menyarankan pelapor untuk melapor ke lembaga lain yang dianggap lebih relevan. E. Membatasi waktu penyampaian pengaduan agar tidak mengganggu pelayanan lainnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mendengarkan secara aktif, mencatat substansi pengaduan, dan menjelaskan mekanisme penanganan pengaduan secara transparan. Karena, dalam standar pelayanan publik dan SKKNI bidang layanan pengaduan, pengelola layanan wajib menunjukkan empati, komunikasi efektif, dan akuntabilitas. Mendengarkan secara aktif membantu meredakan emosi pelapor, pencatatan substansi menjamin keterlacakan, dan penjelasan mekanisme meningkatkan kepercayaan publik. Soal nomor 2, dalam proses verifikasi awal pengaduan dugaan pelanggaran HAM, tindakan paling tepat yang mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan prosedur dan perlindungan HAM adalah A. Menolak pengaduan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. B. Menerima pengaduan dan langsung meneruskannya tanpa verifikasi. C. Menerima pengaduan dan mencatat kekurangan data. D. Mengembalikan pengaduan dan meminta pelapor datang kembali di lain waktu. E. Mengarsipkan pengaduan sampai data lengkap tersedia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menerima pengaduan dan mencatat kekurangan data. Karena, pelayanan berbasis HAM menuntut pendekatan responsif dan solutif. Pengelola layanan tidak boleh menghambat akses masyarakat hanya karena kendala administratif, namun tetap menjaga kualitas proses melalui pendampingan pelapor. Soal nomor 3, pengelola layanan operasional bertugas menyusun laporan rekapitulasi pengaduan HAM triwulanan. Dalam analisis data, ditemukan pola pengaduan berulang pada isu yang sama di wilayah tertentu. Pemanfaatan data pengaduan yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah A. Menyimpan data sebagai arsip internal semata. B. Menggunakan data untuk menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan dan pencegahan pelanggaran HAM. C. Menghapus data lama agar laporan terlihat lebih ringkas. D. Menyampaikan data hanya jika diminta oleh pimpinan. E. Membatasi akses data agar tidak menimbulkan polemik publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menggunakan data untuk menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan dan pencegahan pelanggaran HAM. Karena, data pengaduan merupakan sumber informasi strategis. SKKNI menekankan pemanfaatan data untuk perbaikan kebijakan dan pencegahan pelanggaran HAM secara sistemik, bukan hanya dokumentasi administratif. Soal nomor 4, saat menangani pengaduan sensitif yang melibatkan kelompok rentan, pengelola layanan operasional dihadapkan pada permintaan pihak luar untuk membuka identitas. Pengelola layanan operasional menemukan bahwa data pendukung yang disampaikan pelapor belum lengkap, sementara kasus tersebut bersifat mendesak dan berpotensi meluas. Yang paling sesuai dengan prinsip HAM adalah A. Membuka identitas pelapor demi kepentingan klarifikasi cepat. B. Menolak seluruh permintaan informasi tanpa penjelasan. C. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada atasan tanpa kajian. D. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan. E. Menyarankan pelapor menarik laporannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan. Karena, perlindungan pelapor adalah prinsip fundamental pelayanan pengaduan berbasis HAM. Menjaga kerahasiaan mencegah intimidasi dan menjamin keberlanjutan akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan. Soal nomor 5, dalam evaluasi internal, pimpinan meminta pengelola layanan operasional menjelaskan indikator keberhasilan penanganan pengaduan HAM. Indikator yang paling komprehensif dan sesuai standar pelayanan publik adalah A. Jumlah pengaduan yang ditutup dalam periode tertentu. B. Kecepatan menutup kasus tanpa melihat kualitas penanganan. C. Banyaknya pengaduan yang ditolak. D. Minimnya keluhan terhadap petugas layanan. E. Tingkat kepuasan pelapor, ketepatan waktu, dan tindak lanjut rekomendasi. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah E. Tingkat kepuasan pelapor, ketepatan waktu, dan tindak lanjut rekomendasi. Karena kinerja pelayanan publik diukur secara multidimensi. Kepuasan pelapor, ketepatan waktu, dan efektivitas tindak lanjut mencerminkan kualitas dan akuntabilitas layanan pengaduan HAM. Soal nomor 6, dalam praktik pelayanan pengaduan HAM, pengelola layanan operasional sering menghadapi pengaduan yang substansinya berada di luar kewenangan kementerian. Namun, pelapor tetap bersikeras agar pengaduan diproses. Tindakan paling tepat yang mencerminkan profesionalitas, etika pelayanan, dan perlindungan hak pelapor adalah A. Memberikan penjelasan kewenangan secara jelas serta mengarahkan pelapor ke instansi yang tepat. B. Menolak pengaduan secara langsung tanpa penjelasan. C. Memproses pengaduan meskipun di luar kewenangan. D. Menyimpan pengaduan tanpa tindak lanjut. E. Meminta pelapor mencari sendiri instansi tujuan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan penjelasan kewenangan secara jelas serta mengarahkan pelapor ke instansi yang tepat. Karena, sesuai dengan SKKNI dan prinsip pelayanan publik berbasis HAM, pengelola layanan wajib memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat, termasuk batas kewenangan instansi. Soal nomor 7, seorang pengelola layanan operasional menerima pengaduan anonim terkait dugaan pelanggaran HAM oleh aparat. Informasi yang disampaikan cukup rinci, tetapi identitas pelapor tidak diketahui. Sikap paling tepat dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut adalah A. Menolak karena tidak memenuhi syarat identitas. B. Mengabaikan karena berisiko menimbulkan konflik. C. Menyebarkan informasi kepada publik untuk klarifikasi. D. Melakukan kajian awal terhadap substansi pengaduan sesuai prosedur. E. Mengarsipkan tanpa pencatatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melakukan kajian awal terhadap substansi pengaduan sesuai prosedur. Karena, dalam pelayanan pengaduan berbasis HAM, substansi pengaduan lebih diutamakan selama terdapat indikasi awal yang relevan. SKKNI menekankan kehati-hatian dan kemampuan analisis awal agar potensi pelanggaran HAM tidak diabaikan hanya karena keterbatasan administratif. Soal nomor 8, pengelola layanan operasional diminta menyusun standar operasional prosedur pelayanan pengaduan yang ramah kelompok rentan. Prinsip utama yang harus menjadi dasar penyusunan SOP tersebut adalah A. Efisiensi waktu pelayanan. B. Kepatuhan administratif semata. C. Aksesibilitas, non-diskriminasi, dan perlindungan pelapor. D. Pembatasan jenis pengaduan. E. Pengurangan beban kerja petugas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Aksesibilitas, non-diskriminasi, dan perlindungan pelapor. Karena pelayanan berbasis HAM mengharuskan SOP disusun secara inklusif dan adil. SKKNI serta standar pelayanan publik menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas perlindungan agar setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam menyampaikan pengaduan. Soal nomor 9, dalam proses klarifikasi pengaduan, pengelola layanan operasional menemukan perbedaan keterangan antara pelapor dan pihak terlapor. Tindakan paling tepat untuk menjaga objektivitas adalah A. Memihak pada pelapor. B. Mengumpulkan data pendukung tambahan secara berimbang. C. Memihak pada pihak yang memiliki jabatan. D. Menghentikan proses klarifikasi. E. Menyerahkan kasus tanpa analisis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengumpulkan data pendukung tambahan secara berimbang. Karena objektivitas merupakan kompetensi inti dalam SKKNI. Dengan mengumpulkan data pendukung dari berbagai sumber secara berimbang, pengelola layanan menjamin proses penanganan pengaduan berlangsung adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 10, ketika beban pengaduan meningkat signifikan, pengelola layanan operasional tetap dituntut menjaga kualitas pelayanan. Strategi paling tepat adalah A. Membatasi jumlah pengaduan yang diterima. B. Mengurangi standar pelayanan. C. Menunda seluruh penanganan. D. Mengalihkan seluruh tugas ke pihak lain. E. Mengatur prioritas pengaduan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak HAM. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengatur prioritas pengaduan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak HAM. Karena SKKNI menekankan pengambilan keputusan berbasis risiko dan dampak. Dengan mengatur prioritas berdasarkan urgensi dan potensi pelanggaran HAM, pengelola layanan dapat menjaga kualitas pelayanan meskipun sumber daya terbatas. Soal nomor 11, seorang pengelola layanan operasional menangani pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak atas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah. Dalam proses penanganan, terdapat tekanan dari pihak internal agar pengaduan tersebut tidak dilanjutkan demi menjaga citra institusi. Sikap yang paling tepat dan mencerminkan integritas serta profesionalitas adalah
A. Menindaklanjuti pengaduan sesuai prosedur yang berlaku. B. Menghentikan proses penanganan pengaduan demi menjaga nama baik institusi. C. Menunda penanganan pengaduan sampai situasi dianggap aman. D. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pimpinan tanpa melakukan tindakan apapun. E. Mengarahkan pelapor untuk mencabut pengaduan secara sukarela. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menindaklanjuti pengaduan sesuai prosedur yang berlaku. Karena integritas merupakan kompetensi utama dalam SKKNI pengelola layanan operasional. Petugas wajib bekerja sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas, meskipun menghadapi tekanan internal. Penanganan pengaduan harus tetap berjalan untuk menjamin perlindungan hak masyarakat dan kepercayaan publik terhadap institusi. Soal nomor 12, dalam kegiatan pelayanan pengaduan, pengelola layanan operasional menerima laporan dari kelompok rentan yang mengalami kesulitan menyampaikan pengaduan secara tertulis. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menolak pengaduan karena tidak memenuhi syarat administrasi. B. Meminta pelapor datang kembali dengan dokumen lengkap. C. Membantu pelapor menyampaikan pengaduan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diakses. D. Mengalihkan pelapor ke organisasi masyarakat sipil tanpa pendampingan. E. Menunda penerimaan pengaduan sampai tersedia format tertulis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membantu pelapor menyampaikan pengaduan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diakses. Karena prinsip pelayanan publik berbasis HAM mewajibkan adanya aksesibilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. SKKNI menekankan kemampuan komunikasi dan empati agar setiap warga negara dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi. Soal nomor 13, pengelola layanan operasional diminta menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada pelapor. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelapor. Cara penyampaian yang paling tepat adalah A. Menyampaikan hasil secara singkat tanpa penjelasan. B. Menghindari komunikasi lanjutan dengan pelapor. C. Menyalahkan pelapor atas keterbatasan hasil. D. Menjelaskan hasil penanganan secara terbuka, jelas, dan berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku. E. Menyampaikan hasil hanya melalui pengumuman internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menjelaskan hasil penanganan secara terbuka, jelas, dan berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku. Karena transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama pelayanan publik. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan berbasis fakta, pengelola layanan menjaga kepercayaan publik meskipun hasil belum sepenuhnya sesuai harapan pelapor. Soal nomor 14, dalam proses verifikasi pengaduan, pengelola layanan operasional menemukan bahwa data yang disampaikan pelapor belum lengkap. Langkah paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menolak pengaduan secara langsung. B. Meminta pelapor melengkapi data dengan penjelasan yang jelas dan tenggat waktu yang wajar. C. Menghentikan proses penanganan pengaduan. D. Mengabaikan kekurangan data dan melanjutkan proses. E. Menyimpan pengaduan tanpa kejelasan tindak lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meminta pelapor melengkapi data dengan penjelasan yang jelas dan tenggat waktu yang wajar. Karena SKKNI menekankan ketelitian dan komunikasi efektif. Dengan meminta pelengkapan data secara jelas dan proporsional, pengelola layanan tetap menjaga kualitas proses tanpa mengabaikan hak pelapor. Soal nomor 15, pengelola layanan operasional berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengaduan HAM. Tujuan utama dari kegiatan edukasi tersebut adalah A. Mengurangi jumlah pengaduan yang masuk. B. Membatasi akses masyarakat terhadap layanan. C. Mengalihkan tanggung jawab pengaduan kepada masyarakat. D. Menyederhanakan tugas petugas layanan. E. Meningkatkan pemahaman masyarakat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Meningkatkan pemahaman masyarakat. Karena edukasi merupakan bagian dari fungsi pelayanan publik. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, pengelola layanan mendukung efektivitas sistem pengaduan serta memperkuat perlindungan HAM secara berkelanjutan. Soal nomor 16, pengelola layanan operasional menerima pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak atas identitas hukum. Dokumen pendukung yang disampaikan pelapor masih dalam bentuk salinan dan belum dilegalisasi. Tindakan paling tepat adalah A. Menolak pengaduan karena dokumen tidak sah. B. Menghentikan proses penanganan sampai dokumen dilegalisasi. C. Menerima pengaduan untuk melakukan proses awal. D. Mengabaikan kekurangan dokumen dan langsung menyimpulkan hasil. E. Menyerahkan pengaduan kepada pihak lain tanpa pencatatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menerima pengaduan untuk melakukan proses awal. Karena
Prinsip pelayanan publik dan perlindungan hak warga negara mengharuskan pengelola layanan tidak menutup akses hanya karena kekurangan administratif awal. Proses awal tetap dapat dilakukan sambil memastikan kelengkapan dokumen dipenuhi secara bertahap. Soal nomor 17, dalam proses penanganan pengaduan, pengelola layanan operasional harus menjaga kerahasiaan data pelapor. Bentuk penerapan prinsip kerahasiaan yang paling tepat adalah A. Membatasi akses data pelapor hanya kepada petugas yang berwenang. B. Menyampaikan identitas pelapor kepada seluruh pihak internal. C. Membuka data pelapor kepada publik demi transparansi. D. Menyimpan data tanpa sistem pengamanan. E. Menyerahkan data pelapor kepada pihak luar tanpa persetujuan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membatasi akses data pelapor hanya kepada petugas yang berwenang. Karena kerahasiaan data merupakan bagian dari perlindungan HAM dan etika pelayanan. Pembatasan akses menjamin keamanan pelapor serta mencegah potensi intimidasi atau penyalahgunaan informasi. Soal nomor 18, pengelola layanan operasional diminta menyusun laporan penanganan pengaduan secara berkala. Tujuan utama penyusunan laporan tersebut adalah A. Memenuhi kewajiban administrasi semata. B. Menyembunyikan permasalahan yang terjadi. C. Mengurangi tanggung jawab petugas. D. Menjadi bahan evaluasi, akuntabilitas, dan perbaikan kualitas layanan. E. Mengalihkan perhatian pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menjadi bahan evaluasi, akuntabilitas, dan perbaikan kualitas layanan. Karena laporan berkala berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban publik. Melalui laporan, organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah terulangnya permasalahan serupa. Soal nomor 19, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengelola layanan operasional menghadapi pelapor yang bersikap emosional dan marah. Sikap paling tepat yang harus ditunjukkan adalah A. Menanggapi dengan emosi yang sama. B. Tetap bersikap tenang, empatik, dan fokus pada substansi pengaduan. C. Menghentikan pelayanan karena pelapor tidak kooperatif. D. Mengabaikan pelapor sampai situasi mereda. E. Meminta pelapor meninggalkan ruang pelayanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Tetap bersikap tenang, empatik, dan fokus pada substansi pengaduan. Karena kompetensi komunikasi dan pengendalian diri sangat ditekankan dalam pelayanan publik. Sikap tenang dan empatik membantu meredakan emosi serta memastikan pengaduan tetap ditangani secara profesional. Soal nomor 20, pengelola layanan operasional menemukan adanya indikasi konflik kepentingan dalam penanganan suatu pengaduan. Langkah paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Tetap menangani kasus demi efisiensi waktu. B. Menyembunyikan potensi konflik kepentingan. C. Melaporkan potensi konflik kepentingan kepada atasan. D. Mengalihkan kasus secara informal tanpa dokumentasi. E. Menghentikan seluruh proses pengaduan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan potensi konflik kepentingan kepada atasan. Karena prinsip integritas dan objektivitas mengharuskan pengelola layanan menghindari konflik kepentingan. Pelaporan dan pengunduran diri dari penanganan menjaga kepercayaan publik dan keadilan proses. Soal nomor 21, dalam kegiatan sosialisasi mekanisme pengaduan HAM, pengelola layanan operasional harus memastikan informasi dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Cara paling tepat adalah A. Menggunakan istilah teknis tanpa penjelasan. B. Menyampaikan informasi secara tertulis saja. C. Membatasi peserta sosialisasi. D. Menyampaikan informasi hanya kepada kelompok tertentu. E. Menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana dan contoh yang relevan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana dan contoh yang relevan. Karena akses informasi merupakan bagian dari hak masyarakat. Bahasa yang sederhana dan contoh konkret membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam mekanisme pengaduan. Soal nomor 22, pengelola layanan operasional menerima pengaduan yang sama berulang kali dari pelapor yang sama. Pendekatan paling tepat adalah A. Mengabaikan pengaduan karena dianggap mengganggu. B. Melakukan analisis mendalam untuk memastikan akar permasalahan telah ditangani. C. Menolak pengaduan berikutnya. D. Menyalahkan pelapor atas pengaduan berulang. E. Menghapus data pengaduan sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan analisis mendalam untuk memastikan akar permasalahan telah ditangani. Karena pengaduan berulang menunjukkan kemungkinan masalah belum terselesaikan.
Analisis mendalam diperlukan agar solusi yang diberikan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Soal nomor 23, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pengelola layanan operasional wajib mematuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan utama penerapan standar operasional prosedur adalah A. Menjamin konsistensi, kepastian, dan kualitas pelayanan. B. Membatasi kreativitas petugas. C. Memperlama proses pelayanan. D. Mengurangi jumlah pengaduan. E. Menambah beban administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menjamin konsistensi, kepastian, dan kualitas pelayanan, karena standar operasional prosedur berfungsi sebagai pedoman kerja agar pelayanan diberikan secara seragam, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Soal nomor 24, pengelola layanan operasional berinteraksi dengan berbagai pihak dalam penanganan pengaduan, termasuk instansi lain. Prinsip utama yang harus dijaga dalam koordinasi tersebut adalah A. Kepentingan pribadi petugas. B. Dominasi satu instansi. C. Penghindaran tanggung jawab. D. Pembatasan informasi. E. Kerjasama, saling menghormati, dan kejelasan kewenangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Kerjasama, saling menghormati, dan kejelasan kewenangan. Karena koordinasi lintas instansi yang efektif memerlukan kerjasama dan kejelasan peran agar penanganan pengaduan berjalan lancar tanpa tumpang tindih kewenangan. Soal nomor 25, dalam evaluasi kinerja pelayanan pengaduan, pengelola layanan operasional harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sikap yang paling tepat adalah A. Menolak kritik karena dianggap mencemarkan institusi. B. Mengabaikan masukan masyarakat. C. Menerima kritik sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. D. Menyalahkan masyarakat atas ketidakpuasan. E. Menyembunyikan hasil evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menerima kritik sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, karena kritik dan masukan merupakan bagian dari partisipasi publik. Dengan menerima dan menindaklanjuti masukan, pengelola layanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.